Ya, saya mendirikan PB Triple Ten ini tentunya saya ingin menciptakan pemain yang baik gitu. Saya tahun 2000 saya sudah pelatihan pelatih di Surabaya Oke. dengan jumlah waktu itu ada 33. Mm-mm. Bagaimana untuk meningkatkan bulu tangkis itu anak-anak bisa prestasi gitu. Mm-mm. Menurut saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bulu tangkis, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis, dan tak lupa dong, program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mendorong terwujudnya Malang Melintang Prestasi Gemilang. Bersama saya Taris selaku host di sini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yakni Pak Purbo, owner sekaligus kepala pelatih dari PB Triple Ten. Nanti kita akan banyak bincang-bincang terkait PB Triple Ten ini. Namun sebelum itu, yuk kita lihat dan simak ulasan mengenai PB Triple Ten. Wah, luar biasa sekali ya. Tadi kita udah melihat nih ya, PB Triple Ten dalam melakukan latihan gitu ya, terus program-programnya apa aja secara singkat. Nah, sekarang tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita sapa beliau yuk. Assalamualaikum Pak Purbo. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana Pak kabarnya? Ya, baik-baik aja. Alhamdulillah Ya, baik ya, alhamdulillah luar sehat biasa. gitu. Aktivitas melatih tiap hari. Wow, padat Gitu, ya. Padat, Mbak. Kegiatannya pada. Terima kasih loh Pak Iya, sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir bincang-bincang di podcast kita kali ini. Siap. Oke, Pak Purbo, ini saya dengar Pak Purbo ini adalah owner ya, sekaligus kepala pelatih dari PB Triple Ten. Boleh dong Pak diceritakan PB Triple Ten ini tuh sejarah berdirinya seperti apa sih Pak? Iya, Triple Ten ini sebetulnya sudah pergantian nama gitu. Berdirinya oke. Triple Ten Mm-mm. waktu itu tanggal 10 bulan 10 2010. Wow, nomor cantik ya. Triple Ten gitu. Tapi waktu Oke. itu bulan 2010 sampai 2018 itu namanya PB Pendowo. PB Pendowo. Ya, oke. kemudian tahun 2018 akhir saya ganti namanya PB Triple Ten sampai sekarang. Oke. Ya, Kalau boleh tahu karena apa Pak pergantiannya? kalau PB Pendowo itu sebenarnya nama gornya gitu. Gor tempat latihan ya. Cuma waktu saya masuk pertama, yang memberi nama PB Pendowo itu saya sendiri gitu. Jadi bukan permintaan dari yang punya gedung gitu ya. Jadi khawatir nanti gimananya itu, kok nama Pendowo, itu berarti kan sponsorshipnya kan Pendowo, Dari Pendowo. seakan-akan itu sponsor tunggal gitu. Ya, saya untuk menjaga itu dari yang punya gedung memang belum paham, akhirnya saya berganti nama Menjadi PB Triple Ten ya. Pendowo ke PB Triple Ten gitu. Mbak. Oke, dengan inspirasi dari tanggal cantik itu tadi ya Pak ya. Kebetulan saya membuat edaran dan siap untuk latihan itu waktu itu tanggal 10 bulan 10 2010. Wah, luar biasa. Hanya anak sekitar 6 aja. Pada awalnya ya. Awalnya 6 aja. Wah. Cuma ya namanya kita senang ngelatih itu, ya kita harus sabar dan terus menerus untuk ngelatih anak-anak itu. Terus kemudian ya sampai 14 tahun ini ada di 2 gor. Yang satu gor Pendowo Kepanjen, yang kedua Gor Golkar Pakai Saji. Tempat latihannya ada 2 ya. Iya, jadi tahun 2024 ini sudah
14 tahun Hmm. gitu. Lumayan lama ya Pak ini ya, Ya, menjalani lika-liku ya. oh iya, ya macam-macam karena saya kan PB pelatihannya dimulai dari dasar kan gitu. Dari dasar, jadi bukan hasil dari anak yang pindahan-pindahan itu bukan, tapi anak-anak yang masuk mulai dasar, bahkan ada yang TK, ada yang kelas 1 SD, ada yang kelas 5, 6 gitu. Sampai sekarang memang anaknya ya juga sudah mulai besar-besar kan gitu. Jadi ngelatihnya itu mulai dasar gitu. Berproses ya. Berproses gitu. Oke. Itu pun juga sudah ada yang prestasi juga gitu. Ya kita nggak terlalu muluk-muluk tapi ada gitu. Luar biasa sekali. Ya. Jadi PB Triple Ten ini sudah berdiri lebih dari 14 tahun 14 ya. tahun. Oke, dan Pak Purbo ini adalah owner sekaligus kepala pelatih ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu, kan tadi kita membahas mengenai progres dan proses ya. Jadi kalau di PB Triple Ten ini mengutamakan untuk bisa melatih dari nol gitu ya. Nah, kalau boleh tahu visi dan misi dari klub ini tuh apa sih Pak? Gini, ya saya mendirikan PB Triple Ten ini tentunya saya ingin menciptakan pemain yang baik gitu loh nanti gitu untuk kelanjutan ke depannya. Siapapun nanti pengurusnya ya mungkin PBSI di kabupaten siapa, tapi saya sebagai PB harus bisa memenuhi berkontribusi atlet-atlet yang baik gitu ke PBSI kabupaten atau bahkan PBSI Jawa Timur. Bisa masuk Pusratka, bisa masuk Pusratprov, bahkan juga ada yang ke Jarum juga sekarang kan gitu. Oke, luar biasa sekali. Intinya ingin menciptakan pemain-pemain yang terbaik, ya otomatis gitu. Menurut saya gitu. Karena saya sendiri kan merasakan, saya sendiri kan bulu tangkis itu mulai dari kelas 2 SD. Wow. Jadi bisa merasakan gitu. Merasakan mau mendidik anak itu seperti ini. Nanti dan sekaligus saya harus bisa memprediksi atlet ini, ini baru masuk nanti ini 6 bulan sudah bagus, ini masuk, ini ya 1 tahun gitu. Lihat karakter anak per anak juga. Oke. Ya, gitu. Melihat perkembangan dari masing-masing atlet juga ya, peserta didik ya. Iya betul. Gitu. Oke, berarti saya lihat ini Pak Purbo itu emang benar-benar cukup telaten banget ya dalam memfasilitasi peserta didik begitu ya. Iya, ya harus sabar, harus ini. Ya pastilah di atlet itu anaknya macam-macam gitu. Ya karena apa ya? Ya kenakalannya beda-beda gitu. Iya betul. Kenakalannya berbeda. Dan setiap latihan untuk sekarang ini, kalau di tempat saya Malang Selatan ini, memang akademisnya kuat gitu. Jadi kadang-kadang kalau latihan itu jam 4 sampai jam setengah 9, bisa juga datangnya gak jam 4. Ada yang jam 5, jam 6. Karena saya juga menyesuaikan anak-anak yang ada les pelajaran, ada les ngaji dan sebagainya. Kita harus bisa menyesuaikan itu. Gitu. Oke. Luar biasa sekali. Oke, Pak Purbo ini juga uniknya sudah memulai karir bulu tangkis sejak duduk di bangku kelas 2 SD. Wah, itu adalah bukti konsistensi. Iya. Tapi kan atlet ya Pak ya, luar biasa loh itu ya. Waktu itu, kalau sekarang ini anak-anak enak ini. Enaknya gimana tuh Pak? Semua kecukupan gitu. Maksudnya di klub-klub itu orang tua bisa belikan support support raketnya ada, sepatunya itu. Kadang-kadang ada yang anaknya tuh nggak mau bawa raket, sepatu. Itu pun orang tuanya yang bawa gitu. Karena dulu semangatnya luar biasa dulu tuh. Iya, dulu semangatnya luar biasa. Jadi sekarang ini alhamdulillah lah anak-anak bisa kecukupan dengan seperti itu. Jadi ingat kilas balik perjuangannya Pak Purbo dulu ya. Iya betul. Oke, luar biasa sekali. Tapi alhamdulillah sekarang ikhtiar Pak Purbo dari atlet sekarang udah punya PB sendiri dan juga mencetak banyak atlet yang berprestasi ya Pak ya. Luar biasa sekali. Nah, sahabat bulu tangkis, tadi kita sudah mendengar nih bahwa PB Triple Ten ini nggak kaleng-kaleng gitu ya kalau remaja bilang, karena sudah berdiri dari 14 tahun yang lalu.
Terus juga Pak Purbo ini track recordnya sangat bagus, dimulai dari atlet bulu tangkis sejak kelas 2 SD sampai akhirnya sekarang menjadi owner sekaligus kepala pelatih di PB Triple Ten. Tadi juga kita mendengarkan bahwa peserta didik ya dari Pak Purbo ini banyak sekali yang sudah mencetak prestasi. Iya. Nah, pastinya sahabat bulu tangkisnya di rumah nih penasaran Pak, kira-kira kalau mau masuk ke klub PB Triple Ten ini bagaimana caranya? Lalu juga apakah ada kategori usia tertentu untuk masuk klub? Oh iya, makasih. Untuk masuk di PB Triple Ten ini untuk skala umur lah, maksudnya ya untuk taruna ke bawah lah gitu. Tapi kebanyakan yang masuk di Triple Ten ini, kebanyakan anak yang masih usia dini. Gitu. Sekarang ada pradini, umur 8 tahun gitu. Wow. 7 tahun, yang masih TK besar, itu ada TK besar juga masuk di tempat saya. TK besar, kelas 1 SD, 2 SD, 3 SD. Benar-benar itu banyak ya. gitu. Nanti ya prosedurnya sesuai dengan prosedur aja, mau masuk nanti ngisi form, ada biaya pendaftaran, nanti kita nyampaikan juga latihannya, hari apa, jam berapa, kemudian termasuk iurannya bulanannya berapa kita sampaikan, dapat apa gitu. Oke, benefit ya. Ya gitu, mungkin apa yang perlu disiapkan oleh PB Triple Ten gitu. Kemudian yang lain, meskipun ada yang usianya agak besar, gitu juga masuk gitu. Kita terima aja gitu. Cuman kita harus, kalau anaknya makin lama makin banyak, otomatis saya juga memikirkan untuk mengambil lagi, yaitu pelatih lagi gitu. Karena intinya sebetulnya setiap satu lapangan tuh 5 anak atau 6 anak gitu. Itu pelatih 1. Kalau 3 len ya 3 pelatih gitu. Gitu. Ya, kalau ya memang ada beberapa BB yang lainnya cuma 1. Kadang kita sulit untuk ngatur itu. Kebetulan betul. Di PB Triple Ten yang Gor Bulkar juga 3 len, yang Gor Pendowo juga 3 len. Kita ngatur waktunya. Kalau yang Gor Kepanjen itu, Pendowo itu Senin, Kamis, Sabtu. Kalau yang di Bulkar Selasa, Rabu, Jumat. Berarti gitu. Peserta didik bisa memilih ya? Ya, gitu. Bahkan ada tambahan privat juga. Ada beberapa anak, Pak, saya minta tambahan ini untuk privat gitu. Biasanya itu bisa, untuk lomba gitu. Ya maksudnya supaya anak itu agak lebih cepat lagi. Bisa menambah lagi gitu. Ya bisa juga gitu. Memang orang tua kepingin anaknya bisa segera main yang bagus gitu. Ya, tapi nggak mudah karena bulu tangkis itu suatu keterampilan gitu. Betul. Keterampilan, gerakannya beda dengan yang lain gitu. Setiap mukul gitu, mungkin itu kan main rasa juga, kan beda-beda gitu. Ya, dari situ makanya nggak mudah masuk PB klub itu. Mungkin orang tua yang nggak tahu dikira kayak masuk badminton 1 bulan gitu sudah bisa. Kayak nyetak bata gitu. Instan langsung jadi, nggak seperti itu. Prosesnya cukup lama, ya 6 bulan bahkan 1 tahun gitu. 1 tahun gitu. Tapi kalau sudah mungkin 1 tahun ya harus bisa lah gitu. 1 tahun untuk bulu tangkis. Gitu, Mbak. Kembali lagi berproses ya. Berproses lah gitu. Ya. Untuk jenis kelasnya sendiri juga tidak dibedakan, atau mungkin ada kelas khusus prestasi atau kelas untuk hobi gitu, atau bagaimana, Pak? Ya, memang di PB kayak di saya tuh 50-50 gitu. Ada yang ini arahnya ke prestasi gitu. Iya gitu. Ini yang ini karena ya terbentur akademis gitu. Ya, saya nggak bisa gitu. Kamu tetap harus nggak bisa lah, masuk jam 4 mama gitu. Nggak bisa, kan dia juga ada les pelajaran tadi itu, les ngaji. Kita tetap menerima, kita menyesuaikan aja gitu. Gitu. Nggak apa-apa, nanti masuk 5:30 nggak apa-apa gitu. Cuman beda dengan yang tadi saya bilang, kalau klub yang sudah bisa-bisa, begitu datang jam 4 semua, kayaknya juga ada yang nggak sekolah juga itu. Yang di klub-klub seperti itu. Ya bisa masuk jam 4, kita mulai latihan,
umpamanya baris, berdoa, stretching, kemudian lari, setelah itu mulai latihan inti. Bisa bersama-sama gitu. Tapi kalau PB beda lagi. Ini ada usia pradini yang umur 6 tahun, 7 tahun. Ya dasar-dasar seperti itu. Bahkan masuknya nggak sama. Karena ada les pelajaran, les ngaji dan sebagainya gitu. Ya, menyesuaikan gitu. Kita menyesuaikan aja dengan ini. Peserta didik ya? Ya, peserta didik gitu. Kita komunikasi sama orang tua gitu. Supaya enak gitu nanti gitu. Nggak langsung kalau nggak bisa, nggak gitu juga gitu. Lebih fleksibel ya? Fleksibel aja gitu. Nah ini bisa menjadi informasi yang menarik nih untuk sahabat bulu tangkis yang tertarik ya di badminton, tapi mungkin bingung dengan pembagian jadwal atau waktunya. Nah ini nih di PB Triple Ten ini fleksibel ya, untuk waktunya ya. Bisa menyesuaikan dan juga ada 2 pilihan gor tadi ya, bisa mendaftarkan diri di Kepanjen dan juga satunya di Pakisaji. Oke, luar biasa sekali. Nah Pak, kira-kira strategi pembelajaran apa sih yang diterapkan di klub PB Triple Ten ini selama beberapa tahun terakhir? Gini, saya meredisi untuk ini program latihan. Ya, program latihan itu penting gitu. Ya, cuma namanya anak itu beda-beda loh. Ya, ada yang agak malas dan sebagainya kadang-kadang gitu. Gitu. Kita program betul-betul gitu. Maksudnya kita sila-sila gitu. Yang usia maunya usia dini, pradini itu jadi satu. Yang anak-anak sama pemula bisa juga jadi satu. Dikelompokkan ya. Atau bisa juga anak-anak bisa gabung ke pemula, atau pemula bisa gabung ke anak-anak gitu. Karena nilai kemampuannya. Belum tentu nanti anak-anak kemampuannya gitu. Belum tentu ternyata kemampuannya masih di usia dini. Kadang-kadang kita gabungnya kan ke usia dini tadi. Untuk latihannya gitu. Iya betul. Ya, tapi saya yang jelas intinya dengan latihan ini intinya kepingin nambah pelatih sebetulnya gitu aja. Untuk lebih apa ya, lebih teratasi gitu. Programnya akan berjalan dengan baik gitu. Nah, intinya gitu. Berarti sekarang sedang mencari pelatih ya? Iya. Wah ini bisa jadi informasi menarik juga nih. Pak Purbo sedang buka lowongan pekerjaan gitu ya untuk pelatih bulu tangkis yang pastinya harus qualified ya, Pak Purbo ya. Untuk bisa menjadi ya mungkin bisa ya lisensi juga. Iya berlisensi ya. Oke. Karena Pak Purbo ini juga sudah mendapatkan 3 lisensi loh ya Pak ya. Lisensi pendiri, pemilik dan juga kepala pelatih ya dari PB Triple Ten. Iya gini, maksudnya lisensi itu kan lisensi pelatih. Saya tahun 2000 saya sudah pelatihan pelatih di Surabaya dengan jumlah waktu itu ada 33, tapi waktu itu masih sistem ada lulus atau enggak gitu. Saya masuk di lulus gitu di teman-teman 17 itu, yang 16 masih mengulang gitu. Gugur. Kemudian tahun 2000 itu 2000. Kemudian tahun 2004 saya diikutkan lagi sama KONI IPTEK gitu. Ilmu pengetahuan keolahragaan gitu, pelatihan itu. Nah, itu menyangkut semua cabang olahraga. Cuma dari segi fisik atau VO2 itu kayak sama. Cuma yang nggak sama gerak-gerakannya aja gitu-gitu. Mungkin kalau karate seperti ini, mungkin renang bulu tangkis seperti ini gitu. Tapi dari segi fisik hampir-hampir sama. Gitu. Nah, kemudian setelah itu tahun 2014 ya saya dikirim lagi untuk pelatihan tutor shuttle time itu pelatihan dasar untuk anak-anak yang dasar itu tempatnya di Probolinggo. Waktu itu di yang punya ini dari BWF gitu. Akhirnya 1 bulan kemudian saya punya lisensi BWF gitu. Luar biasa. Untuk melatih anak-anak itu, makanya saya nggak pernah marah-marah gitu, jarang gitu. Cuma kita caranya gimana motivasi saya itu bisa mengena ke anak-anak gitu, tanpa suatu kekerasan, tapi anak-anak tetap semangat dengan baik gitu.
Gitu. Itu menjadi kunci strategi pembelajaran ya di PB gitu. Triple Ten ya. Iya, gitu. Oke, selain tadi ada pengelompokan gitu ya, juga ada motivasi yang diberikan gitu ya, tanpa adanya kekerasan gitu ya. Jadinya mungkin peserta didik bisa lebih enjoy gitu ya Pak Purbo ya? Iya enjoy gitu. Karena kalau nanti kita dikerasi, memang emosi itu bisa-bisa saya lepas kontrol juga. Khawatir gitu. Betul. Dengan cara ya apa supaya anak itu manut, disiplin dan bisa mengikuti pelatihan itu gitu. Maksud saya itu. Jadi makanya saya nggak keras sama gitu. Siap. Ya malah gini, cari pelatih yang disungkani anak-anak gitu kalau bisa. Oke. Ini salah satu kriteria tambahan ya. Untuk loker pelatih tadi ya. Iya, gitu. Soalnya mungkin supaya ada yang ditakuti dan disegani, jadi lebih disiplin gitu ya, mungkin ya Pak ya. Ini saya pelatih ini suka sangguyu itu dia modelnya, mungkin anak-anak sungkan gitu. Baik. Juga gitu. Ini informasi yang menarik nih. Mungkin untuk sahabat bulu tangkis yang punya lisensi dan juga mungkin punya wajah raut muka yang ketus gitu ya, atau jutek gitu ya, mungkin boleh bisa langsung mendaftarkan diri menjadi asisten pelatihnya Pak Purbo ya. Oke, nah Pak, tadi luar biasa sekali, kita sudah mendengarkan banyak sekali mulai dari sejarah berdirinya klub, lalu juga visi misi. Nah kalau boleh tahu sekarang sudah ada berapa peserta didik sih Pak yang ada di PB Triple Ten? Kalau Triple Ten sebetulnya jumlahnya ada sekitar 45-an gitu. Wow. Terus cukup banyak cukup banyak. Kemudian ada Puslat Cup, Puslat Prof, otomatis harus kita kontribusi ke sana. Memang harusnya seperti itu gitu. Lolos ya berarti ya? Itu audisi. Ya, itu sesuai dengan audisi. Kita nggak pernah intervensi, kita audisi dengan baik gitu. Udah masuk di sana, otomatis akan berkurang gitu. Kurang 8, mungkin tinggal 33 atau berapa gitu. Satu itu. Kedua, biasanya kalau di bulan-bulan ini masuk ajaran baru sekolah, itu pasti berkurang lagi karena ada anak-anak yang mau sekolahnya di kota. Satu itu bahkan masuk di kelas 3 otomatis sementara break dulu gitu. Ya gitu. Otomatis berkurang lagi. Nah, mungkin sekarang ada 32 anak gitu. Tapi itu masih cukup banyak ya Pak ya? Masih banyak ya. Ya, alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Tapi yang penting lagi menurut saya kita bagaimana untuk meningkatkan bulu tangkis itu anak-anak bisa prestasi gitu. Menurut saya itu. Buktinya terbukti tadi itu banyak ya Pak ya. 8 peserta didik ya yang masuk ke pusat ya. Masuk ke pusat gitu, baik di kabupaten atau di luar biasa. Ini prestasi loh ya. Luar biasa. Terus yang ke Jarum juga. Jarum, kemudian ke THA atau Fikitayat. Saya juga datang ke sana. Wah, luar biasa Pak Purbo. Ya, syukurlah mudah-mudahan bisa meningkatkan prestasinya di sana lebih bagus. Amin. Gitu. Amin. Ya, saya bersyukur sekali dengan anak-anak bisa masuk pusat gitu dan ke PPPB besar. Luar biasa. Berarti memang Pak Purbo ini sudah berhasil ya mencetak banyak atlet loh ya untuk maju ke puslat dan juga banyak prestasi lainnya. Nah ngomong-ngomongin soal prestasi cukup nih. Iya. Luar biasa sekali. Nah ngomong-ngomongin soal prestasi, kira-kira prestasi apa lagi sih Pak yang pernah diraih oleh peserta didik di dalam klub atau mungkin prestasi di klub itu sendiri? Kalau anak-anak saya mungkin di puslat prof ya. Kan sebelum porprov kan ada puslat prof. Betul. Itu arahnya kita ke porprov dulu gitu. Kita sumbangkan ke porprov semaksimal mungkin. Ternyata ya masih ada yang bisa dapat medali gitu. Wow, apa tuh Pak? Medali apa itu? Emas. Maksimal perak gitu. Luar biasa. Perak, kemudian perunggu gitu ya. Ya alhamdulillah disyukuri. Kemudian kalau dulu ada atlet namanya Ilyas juga. Setelah saya bawa ke THA di sana 2 minggu ada kejuaraan dunia. Wow, internasional ya berarti internasional, tapi kebetulan dia khusus gitu ya. Maaf khusus.
akhirnya dikirim sama Indonesia untuk mengikuti kejuaraan di luar negeri. Nanti ke China Taipei. Waktu itu dapat untuk yang tahap pertama itu dapat tunggal itu emas, ganda campuran emas. Wow, emas. Jadi ada 3 waktu itu. Oke, internasional emas ya. Kemudian Luar biasa. kemarin juga berangkat lagi di Malaysia juga dapat 2. Wah, pasti bangga sekali ya kita Pak Purbo ikut ya. bersyukur gitu. Selamat untuk anak-anak itu gitu. Wah, luar biasa. Ini sahabat bulu tangkis sekali lagi ya, PB Triple Ten ini nggak kaleng-kaleng ya. Jadi buat sahabat bulu tangkis yang emang ingin tekun ya, ingin fokus. Tapi kan nggak merasa unggul-unggulan, Iya, Mbak. tapi Kita gini, saya tuh PB Triple Ten tuh maaf gitu, kebersamaannya Bapak Ibu Wali Adit ini bagus gitu. Luar biasa ya. Nanti akrab gitu. Kalau ada apa-apa kita rumuskan sana. Enak bisa ngomong gitu sama Bapak Ibu Wali Adit gitu. Jadi memang prestasi ini tuh juga ada campur tangan dari wali atlet juga. Ya kepingin sih ada sponsor juga kepingin aja. Sponsor tunggal. Iya, tidak menutup ya. Tidak menutup kemungkinan. Oke, luar biasa sekali ya. Tadi kita lihat banyak prestasinya. Jadi untuk sahabat bulu tangkis yang emang ingin tekun dan juga fokus di dunia bulu tangkis bisa langsung aja ya bergabung ke PB Triple Ten ya. PB Triple Ten ini bisa menjadi salah satu opsi yang menarik buat sahabat bulu tangkis semuanya. Nah, Pak, tadi ngobrol soal pelatih ya, sempat mencari lowongan kerja pelatih. Memangnya ada berapa pelatih Pak di PB Triple Ten ini? Atau Pak Purbo sendiri yang melatih? 35 serta didik itu? Ya, enggak mungkin gitu. Kalau sebanyak itu sendiri enggak mungkin. Iya. Tetap kita harus ada asisten pelatih gitu. Ya, sempat 4 asisten waktu itu. Sekarang tinggal 3 gitu. Kemudian kemarin maaf ini pending dulu 1, tinggal 2. Jadi 3 saya. Itu masih bisa ngatasi, masih ngatasi. Tapi dengan anak sebanyak itu ya saya tetap harus ada tambahan pelatih gitu. Pelatih untuk melatih yang dasar ini. Ya kita milih aja gitu, tapi saya nanti yang bagi gitu. Kayaknya yang untuk yang dasar ini harus perlu penambahan pelatih gitu. Nah nanti untuk yang di atasnya ada anak-anak pemula jadi 1 dan yang remaja dikelompokkan lagi jadi 1. Iya. Betul. Iya. Oke, nah kira-kira dari peran gandanya Pak Purbo ini ya menjadi owner sekaligus kepala pelatih ini, kira-kira ada tantangan dan hambatan apa sih Pak selama mengurusi klub dari 14 tahun yang lalu sampai sekarang? Kalau hambatan, saya sebetulnya nggak ada ini ya. Saya enjoy aja sebetulnya. Enjoy, karena emang suka bulu tangkis ya. Karena saya mulai kecil bisa merasakan gitu, melatih itu seperti itu, mendidik seperti ini. Saya udah tahu gitu, mendidik anak-anak yang karakternya sudah banyak anak itu, berarti mungkin ratusan ya, mulai dari 14 tahun yang lalu ya. Yang sebelumnya itu sudah di Bantur tahun 92 sampai 2001. Sebelum PB Triple Ten ya? Iya, itu 292 sampai 2001. Saya bina namanya PB Putra Bakti dulu. Kemudian tahun 2000 saya udah mulai masuk di PBSI. Dan kemarin terakhir saya ngawal di bantu Porprov yang di Sidoarjo itu tahun 23 itu saya terakhir ikut di sana. Tadi saya masuk di sana udah 23 tahun. Ya sekarang ada pengganti yang bagus-bagus. Ya disyukuri seperti ini gitu. Harus disyukuri gitu. Ya harus PB atau pengurus semua semangat lah gitu. Ya bersyukurlah dengan seperti ini. Mudah-mudahan PBSI Kabupaten Malang bisa jaya gitu. Amin. Amin. Berarti memang tantangan dan hambatan itu bukan menjadi penghalang yang berarti ya, karena kita enjoy menjalaninya ya. Jadi saya nanti itu always happy aja. Ya, always happy ya. Apalagi dengan pengalaman mengajar yang sudah cukup lama ya Pak ya, jadi sudah tahu karakter. Iya, bahkan pelatihan dasar namanya tutor shuttle time BWF itu cara melatih betul-betul dasar gitu, seperti itu. Tapi untuk yang tahun 2000 saya latihan di latihan di Surabaya, pelatihan pelatih Jatim itu,
itu untuk segala umur gitu. Nah, itu untuk mencetak prestasi yang di usia emasnya gitu. Remaja, taruna gitu. Ya kita ngelatih untuk dasar sampai anak-anak itu, kalau ngelatih ya mungkin terukur aja gitu. Fisiknya terukur. Nah, nanti mulai pemula, mulai overload gitu. Penambahan apa beban dan sebagainya. Luar biasa. Itu tadi ya sistemnya bertahap ya, pokoknya konsisten ya. Nah Pak, kira-kira bagaimana sih kondisi dan juga perkembangan klub saat ini? Menurut saya klub-klub sekarang ini agak menurun jumlahnya di PBPB itu kayaknya. Ya, saya bukan di PB saya gini enggak gitu loh. Saya sama klub lain gitu enjoy aja, nyaman, saling membantu, saling ngobrol gitu, enak-enak gitu. Ya gitu. Cuman untuk sekarang ini saya lihat PBPB itu jumlahnya agak menurun gitu. Nah, seharusnya PB segera ini cari tambahan atlet-atlet lagi gitu untuk pembinaan itu. Saya kira banyak kok di Kabupaten Malang ini, luar biasa jumlahnya gitu. Apalagi kita PB yang sudah mendapat kepercayaan gitu dengan program-programnya itu, ya kita harus telaten lah di situ. Tapi nggak bisa di PB itu kayak dibikin semacam kayak suatu pekerjaan, nggak bisa. Kayak 50-50 aja gitu. Gitu. Iya. Kalau di Triple Ten sendiri perkembangan klubnya seperti apa Pak saat ini? Jadi menurut saya turun naik, gak sampai ngedrop. Nanti ada di tengah-tengah gitu. Tengah naik fluktuasi ke atas, fluktuasi gitu. Ya disyukuri, seperti ini disyukuri gitu loh. Gitu. Memang kuncinya bersyukur ya. Ya, bersyukur. Bersyukur dan always happy. Happy, gitu. Nah, kira-kira dari PB Triple Ten ini kan sudah meraih banyak penghargaan ya, mulai dari di skala regional, nasional maupun internasional. Nah, kira-kira ada target tertentu nggak Pak di tahun ini? Kalau target tahun ini saya belum ada. Kalau saya prediksi 25 gitu. Oh, tahun 2025. Karena saya tahun ini mulai ngikuti event-event sirnas gitu. Kalau kemarin karena ada kendala masalah pandemi dan sebagainya itu. Kalau sirnas ini kemana-mana kan tahu kekuatan lawan tuh. Betul. Bahkan dulu kalau saya mau Porprov gitu, 1 tahun sebelumnya saya udah tahu, makanya kota ini kekuatannya atletnya itu, pasti itu yang dibawa gitu. Nanti kota A atletnya itu, nanti Porprov ya itu. Kita punya apa gitu. Melihat strategi celah-celah itu ya? Iya, bahasanya apa itu ya? Intelligence spot gitu. Nah itu, itu harus tahu. Ya mungkin nanti untuk Porprov, ini pelatih-pelatih harus tahu kekuatan lawan di mana ini. Oh ini, namanya di Jombang ada ini, Nganjuk ada ini, Banyuwangi ada ini, atletnya itu gitu. Gitu. Kita punya apa ini? Nah ini kan kurang 1 tahun. Sistem latihannya gimana kan nanti gitu. Akhirnya menentukan metode pembelajarannya ya. Iya gitu. Berarti memang targetnya di tahun 2025 yaitu Triple Ten harus bisa muncul lagi dengan baik gitu. Di Porprov ya. Ya, insya Allah di Porprov. Semoga ya Pak ya. Ikhtiar yang diusahakan bisa terbayar. Iya, di pusat ini kan ada beberapa anak saya gitu. Mudah-mudahan ya anak-anak saya ini latihan dengan serius gitu. Tekun ya, konsisten. Memang nggak hanya fisik aja, tapi teknik ini harus dikuasai gitu, strategi gitu. Instingnya, mainnya gimana gitu. Ini ya otomatis kalau fisiknya harus kuat. Makanya menurut saya memang atlet itu juga IQ juga menentukan. Betul. IQ juga menentukan. Tadi kita sudah berbincang-bincang cukup banyak ya terkait PB Triple Ten ini. Saya juga melihat bahwa Pak Purbo ini telaten sekali ya dalam mendampingi para atlet, para peserta didik gitu ya, sampai akhirnya bisa mencetak banyak prestasi gitu. Nah, mungkin sebelum menutup sesi kita pada podcast kali ini, Pak Purbo bisa memberikan
harapan atau cita-cita klub ke depan itu seperti apa sih Pak? Untuk klub saya sendiri. Iya, betul. Itu pertama gini, untuk mungkin ada beberapa wali atlet yang mau mendaftarin atletnya, mungkin khusus Malang Selatan lah, karena yang saya gitu bisa masuk di PB Triple Ten. Itu ada di 2 gor Pendowo Kepanjen dan Gor Pakisaji. Lagi bisa nanti menghubungi saya, itu kontaknya sudah nomornya udah menyebar kemana-mana, bisa udah tahu. Oke, mungkin bisa gitu. Di-spill juga Pak untuk nomor teleponnya. Oh iya gitu, nomor saya 081 333 277 220. Oke, gitu. Bisa langsung menghubungi Pak Purbo ya? Iya, bisa menghubungi, langsung menghubungi saya bisa. Atau bisa ke asisten saya juga bisa. Oke, gitu, ya. Siap-siap. Ya. Lalu untuk cita-cita klub ke depan dan juga harapannya? Ke depan saya untuk Triple Ten sebenarnya kepingin buka cabang lagi gitu. Oke, luar biasa. Tidak di Panjen dan Pakisaji aja, mungkin di daerah lain nanti juga saya mau buka juga. Oke. Gitu. Tapi tetap di Malang Selatan ya? Tetap Malang gitu. Oke, di Malang Raya. Gitu, supaya nanti anak-anak bisa kita bisa menjangkau lebih luas ya. Iya, mungkin bisa menciptakan atlet yang lebih banyak dan lebih bagus lagi. Ya tentu bisa menyumbang ke PBSI juga. Oke. Kontribusi untuk luar ke Pusat-Cupnya. Ya. Seperti apa yang dikatakan oleh mutunya PBSI ya, Malang melintang prestasi gemilang ya Pak Purbo ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Purbo atas waktunya. Semoga PB Triple Ten ini bisa terus berkiprah ya di dunia badminton, juga apapun yang dicita-citakan oleh klub itu juga bisa segera tercapai, lalu juga peserta didik bisa mencapai target yang diharapkan khususnya di tahun 2025 mendatang. Oke, luar biasa sekali. Nah, sahabat bulu tangkis, nggak terasa nih kita udah berbincang-bincang banyak dengan Pak Purbo. Sekali lagi untuk sahabat bulu tangkis yang memang tertarik, fokus untuk mau belajar badminton, bisa langsung saja datang ke PB Triple Ten dan mendaftar di sana. Ada di 2 gor, yaitu di Kepanjen dan juga Pakisaji. Nah, karena episode podcast kita ini sudah berakhir, sahabat bulu tangkis jangan lupa untuk saksikan episode kita selanjutnya hanya di akun sosial media kita melalui Instagram maupun YouTube. Kalau di Instagram ada di @pbsi Cup Malang _official. Kalau di YouTube ada di pbsi_cup.malangofficial. Saya Taris sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dadah!